Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang alur cerita Attack on Titan Final Season Part 2 di episode keduanya ya. Kemarin yang episode 1 belum buat sih, makanya campur aja sama episode 2-nya ya. Sini episode satunya gue ngasih inti-intinya aja ya. Mana melanjutkan dari ending anime part satunya, di sini Marley datang dengan pasukannya menyerang Paradise. Porco yang datang menyelamatkan Pig dan Gabi di hadapan Eren. Akhirnya Pig dan Gabi berhasil kabur dan berkumpul kembali ke tempat Komandan Magat. Terjadi pertempuran antara pasukan Paradise dengan pasukan Marley. Pasukan dari Paradise dibantai habis seperti tidak ada lawan menggunakan senjata api dan mesin gun yang ditembak dari udara. Nah, kenapa di sini pasukan di Paradise jadi lemah bener ya, nggak setengah di Liberio kemarin. Soalnya ini kayaknya bukan pasukan pengintai deh yang menyerang di Liberio. Teman-temannya Eren yang dimana pasukan pengintai plus yang OP-OP masih dalam penjara. Yelena yang tahu itu menyuruh Eren untuk kabur menyelamatkan dirinya, tapi tahulah Eren gimana. Ia malah menantang mereka dan menunggu Reiner untuk turun dan berduel dengannya. Karena Reiner pun berduel dengan Eren dan tentunya saja dimenangkan oleh Eren, membuat Reiner bonyok. Tapi saat sudah hampir menang, Pig datang membantu Reiner dengan menembak kepala Titan Eren yang membuat otak Titannya tidak berfungsi untuk menggerakkan badannya. Itu pula posisi berbalik, Eren yang menjadi terpojok oleh Reiner. Onyakopan yang tahu hal itu berlari dan membebaskan manusia-manusia OP yang ada dalam penjara, yaitu teman-temannya Eren. Lalu mereka tidak membawa Eren, tapi dengan penjelasan Onyakopan dan pemikiran dari Armin, mereka jadi mau membantu Eren dan bergegas untuk mempersiapkan dirinya. Episode 1 pun berakhir. Oke, mungkin sekian aja dari episode 1-nya. Singkat aja, kita langsung masuk ke episode 2-nya. Scene melanjutkan dari episode kemarin. Armin yang sedang meyakinkan teman-temannya tentang Eren. Cukup lama, akhirnya teman-temannya kembali mempercayai Eren dan bergegas menyelamatkannya. Walaupun mengajak keluarga Sasa untuk langsung keluar dari tempat tersebut dan mencari rute yang aman. Scene berganti ke Mikasa dan Armin. Mikasa menanyakan lagi tentang dirinya dan Eren. Kenapa Eren tega membohonginya? Armin menegaskan bahwa dia mungkin tidak ingin teman-temannya mati sia-sia lagi, maka ia mengatakan hal demikian. Fakta tentang Mikasa yang sering sakit kepala dari dulu sudah diketahui oleh teman-temannya dan Eren hanya menggunakan itu untuk menguatkan argumennya. Dia berpindah ke Reiner dan Eren. Reiner yang sudah berniat untuk membunuh Eren supaya terlepas dari dunia ini, ternyata Eren masih bisa melawannya dengan mengeluarkan kekuatan Titan Hammer-nya. Reiner yang heran sebenarnya Eren bertarung buat apa. Kalau baca manganya pasti tahu dah, gemes banget ini. Saat Eren sedang lemas, Porco langsung ingin menyerang Eren dan ternyata Eren sudah berhasil pulih dan langsung mengajar Porco dengan sekali pukulan yang membuat Porco langsung mental jauh. Eren kembali langsung menyerang Eren dan berhasil menjatuhkannya. Eren yang masih kuat bertarung berteriak terus menerus yang membuat kuping para prajurit atau siapapun yang mendengar dari situ menjadi kesakitan. Eren berusaha sekuat tenaga untuk mengerahkan tangannya ke kepala Reiner dan merobek kepalanya. Sedang adu kekuatan dengan Reiner, tiba-tiba Reiner terpental dan ternyata Zack datang dengan melempar batu ke arah Reiner. Zack mengatakan sekarang gilirannya dan menyerahkan semuanya kepada kakaknya. Openingnya pun dimulai. Dengan mudahnya menjatuhkan seluruh pasukan kapal perang yang ada di Marley dan membuat Marley tidak bisa kembali pulang dan jalan salah satunya hanya bertempur. Komandan Magat yang melihat Zack kesal akan pengkhianatan tersebut dan menyuruh Pig menghadapkan dirinya ke Zack agar ia bisa menembaknya. Sadar akan itu melempar batu duluan ke arah Pig yang membuat Pig harus cepat menghindar. Pig yang tahu tidak akan menang melawan Zack jika tembak-tembakan, mengingat Komandan Magat akan itu, tapi Komandan Magat tidak mau menyerah dan tetap bertekad untuk membunuh Zack. Saat sedang membicarakan itu, ternyata Flood dan pasukannya berhasil mendekati Pig lewat balik dinding. Pig yang terus melemparkan batunya dan melindungi Eren dari siapapun yang mendekatinya. Gawi mengatakan harus menghindari pertemuan mereka. Tetapi kakaknya Falco, yaitu Nico, mengatakan bahwa seperti manusia seperti mereka tidak bisa apa-apa melawan Titan, serta urusan Titan serahkan saja kepada para Titan. Ia ingin langsung mendekati benteng untuk menyelamatkan Falco yang ditangkap. Ia menyuruh Gabi ke tempat evakuasi di selatan. Tapi Gabi tidak mau ke sana tanpa Falco karena ia sadar karena keegoisannya membuat Falco dalam bahaya dan memaksa ingin ikut. Jin kembali ke dalam penjara. Nel yang sedang berbincang kepada Falco mengatakan bahwa Marley datang menyelamatkannya. Tetapi Falco tidak percaya karena Marley datang untuk menyelamatkan dirinya yang seorang Elia. Juga menceritakan bahwa ia tidak ingin mati karena ia mempunyai anak serta istri dan masih banyak pula yang ingin ia sampaikan ke putrinya. Jin kembali ke Armin dan kawan-kawan. Mereka yang sedang menuju tempat persenjataan dihadang oleh kadet pengikut Eren. Jin yang sudah kesal mengatakan bahwa mereka ingin menyelamatkan Eren yang dipuja oleh mereka. Mereka yang masih kadet pun tak bisa apa-apa. Jin berpindah lagi kemana para tahanan serta Falco yang dikeluarkan dari penjara. Armin bertemu Komandan Pixis dan memberitahukan kondisinya. Berpindah ke semacam aula, Komandan Pixie mengatakan bahwa untuk mereka yang sudah minum anggur agar maju ke pertempuran ke baris depan. Lebih baik mati sebagai manusia yang bertempur daripada menjadi Titan yang dibunuh oleh temannya sendiri. Karena speech-nya membuat semangat prajurit kembali membara.
berpindah ke Mikasa yang sedang mempersiapkan 3D manuvernya. Ia meletakkan sialnya dan tidak ingin membawanya ke pertempuran. Di sini juga ada anak perempuan yang diselamatkan Mikasa di season 1, yang karena Mikasa menyelamatkannya membuatnya bergabung ke militer dan membuatnya menjadi bagian dari Jaegerist ataupun pasukan Eren. Mikasa, Jean, dan Connie keluar melalui tangga. Tapi saat sampai di atas, semua sudah menjadi kacau, api di mana-mana, dan di sana ada Elena yang sudah menjadi gila. Jian heran kenapa Zik bisa ada di sini. Lantas di mana Komandan Levi dan Hanji? Elena menjawab, jika Zik sudah ada di sini, berarti ia sudah mengalahkan mereka berdua. Connie menanyakan apa mereka membutuhkan bantuannya. Karena Zik yang datang membuat posisi Eren menjadi terbalik lagi. Dia mengatakan bahwa mereka harus melindungi Zack. Saat ngomong seperti itu, muka Elena kacau sih serem. Ini yang melihat pun jadi takut, tapi Elena merubah mukanya menjadi sok manis gitu dan menyuruh mereka untuk melindungi Zack. Setelah itu, mereka pun langsung bergegas kembali ke Gabi dan kakaknya Falco. Mereka berhasil mendekatinya. Mereka melihat para pasukan yang keluar dari situ pula ada Falco dan Nia. Falco yang melihat mereka berdua yang sedang bersembunyi pun heran dan takut mereka akan terbunuh. Ia mengatakan kepada Neil bahwa kakaknya datang untuk menjemputnya. Karena Neil beralasan pada teman-temannya untuk membawa Falco. Dan akhirnya Neil dan Falco menghampiri mereka berdua. Colt yang menjadi tidak tahu harus apa dan memaksanya untuk menembaknya. Tapi Gabi menyuruh untuk menahannya. Dan ternyata Neil membalikan Falco kepada mereka dan menyuruh mereka segera pergi dari sini. Sembari berlari, Falco mengucapkan terima kasihnya kepada Neil-san. Ke tempat aman, kakaknya Falco yaitu Colt menanyakan kepada Gabi kenapa ia mempercayai musuh. Gabi tidak bisa menjawab. Saat sedang itu, Niccolo dan keluarga Sasa datang, membuat Colt dan Gabi serta Falco bersembunyi. Gabi mendengar perkataan orang tua Sasa yang menanyakan kabarnya dan mempercayai bahwa mereka baik-baik saja. Karena itu, Gabi jadi semakin terharu dan gejolak mentalnya akan penyesalannya membunuh Sasa. Awalnya, ia ingin keluar dan mempercayai mereka, tetapi saat itu pula adik Sasa, walaupun bukan adik kandung, ia anak yang diselamatkan Sasa di season sebelumnya. Dia sangat benci kepada Gabi dan ingin membunuhnya. Karena itu, Gabi semakin sedih dan mengerti bahwa tidak ada iblis di pulau ini dan setuju dengan perkataan Rainer. Saat mereka sudah pergi, Colt mengajak mereka segera bergegas. Tapi Gabi yang sedang menyalahkan diri sendiri karena hal ini menjadi diam tak berdaya. Falco yang tahu akan umur sebentar lagi mengatakan kepada Gabi bahwa sebenarnya yang salah adalah dia. Karena dia yang membantu Eren saat di Liberio, ia mengatakan surat kepada teman-temannya. Kematian Uto dan Zofia adalah salahnya. Dengan keberaniannya, ia mengatakan bahwa ia menyukai Gabi. Ia mencintainya, ia tak mau Gabi menjadi Titan dan hidupnya sebentar. Ia ingin Gabi bisa bahagia dan hidup lebih lama. Ia ingin Gabi menikah dengan dirinya. Gabi yang mendengar semua perkataan Falco yang terkuak dari isi hatinya, jadi diam tak percaya dan menanyakan ke Falco yang menyadari bahwa umurnya akan sebentar lagi. Ia tak ingin menyimpan rasanya lagi. Gabi yang mendengar itu menjadi menangis dan meloloskan ban hitam yang ada di lengan Falco dan menyuruh mereka bergegas dengan harapan semoga Zack tahu Falco yang meminum cairannya tidak berteriak. Dan berpindah ke Mikasa dan teman-temannya yang sedang baku tembak dengan tentara Marley. Mereka tidak bisa mendekat karena terlalu banyak yang menghalanginya. Terlihat Falco yang sudah selesai beregenerasi langsung mendekati Eren dan tak memperdulikan mereka. Tapi Zack yang melindungi Eren sedang berjalan ke arahnya. Zack pun melempari Porco dengan batu dan membuat Porco kembali tak berdaya. Mengatakan bahwa sebentar lagi impian mereka akan terwujud dan melihat Pik yang sudah menjadi tulang dan berpikir bahwa pasukan Flood berhasil mengalahkannya. Tetapi saat Flood datang bertanya siapa yang mengalahkannya, mereka semua tak tahu. Ternyata itu adalah rencana Pik yang berlindung di balik tulangnya dan berhasil menembak pasukan Flood serta rencananya pun berhasil mengarahkan senjata ke arah Zack dan membuat Zack langsung tertembak. Zack yang tak tahu itu pun tak bisa mengelak dan membuatnya tertembak serta jatuh dari atas tembok. Jadi tegang seiring jatuhnya Zack. Tentara Marley yang menyuruh Rainer langsung untuk memakan founding Titan yang ada di Eren. Episodenya pun berakhir. Kacau sih, masih tegang-tegangnya nih, nunggu lagi minggu depan. Ya udahlah ya, terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang ada di Senin depan. Terima kasih. Bye.